Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Adina billahi rabba wa ila aslam adina wa Muhammadin nabiy wa rasulih wa rizqina wa rizqina wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma salli sadrana bi baydil iman bik wa tabiri tawakkul alayka hina bi ma'rifatik wa minna syahadatu bi sabilik innaka limal maula wa ni'mal nasir amin. Ibu sekalian, mari kita buka kajian kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah berusaha sebelum bisa sudah keluar rumah biar gak terlambat, ternyata banyak macet. Pas flyover Utalaman truk mundur truk malah mundur ya, macet mundur di akhirnya mengulang. Insyaallah, alhamdulillah. Walaupun hal mari kita syukuri malam hari ini kita bisa membaca kembali di majlis yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Baik ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit pesan informasi yang kiranya bermanfaat bagi kita semuanya apa yang sedang terjadi di saudara kita di Sudan ya. Sudan ini posisinya adalah berhadapan-hadapan dengan yang terdekat dengan Jeddah ya, dengan Mekah itu hadapan-hadapan, tidak jauh ya. Ini kita ambil setting sejarahnya itu kalau kita mulai itu bisa dari ini Sudan. Ibu kotanya Khartoum. Ini dia. Kita lihat di sini, ini di bandara pelabuhan pesannya Port Sudan. Ini bersebelahan dengan Jeddah, jadi dekat sekali dengan Jeddah, ada depannya. Nah, jadi ini adalah negara yang sekarang sedang konflik perang saudara yang sangat ganas ya. Yang keganasannya ini mungkin sekarang setara dengan yang di Gaza, yang di Palestina. Korbannya juga sekitar 50 ribuan, 60 ribuan. Bedanya apa? Kalau di Palestina itu yang membantai itu adalah Zionis. Kalau di Sudan itu sesama Muslim. Yang bantai itu sesama Muslim. Ini yang ngeri di sini. Makanya ini menjadi harus menjadi renungan yang sangat mendalam buat kita yang jauh dari Sudan. Dan kita ini apa kira-kira sebabnya, pelajarannya apa, hikmahnya apa supaya tidak terjadi di kita ini gimana? Ngeri kalau kita lihat kekejamannya ini. Ini yang kita perlu ambil pelajarannya. Kita ambil sedikitnya. Ini ditulis sudah 2 tahun yang lalu. Inilah awal konflik atau genosida 2 tahun belakangan itu dimulai dari 15 April tahun 2023 awalnya. Ini ada teman kita yang waktu itu sedang kuliah di sana. Itu pagi-pagi pas Ramadan dan Senin pagi itu awalnya ada rentetan bunyi tembakan itu di ibu kotanya Sudan di Khartoum bagian selatan. Nah, itu waktu itu masih bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu terjadi saling tembak. Nah, dengan lihat ini petanya Sudan ini. Sudan ini unik, dia itu di aliri di
berbatasan langsung dengan Mesir. Mesir bagian selatan adalah Sudan bagian utara. Nah, Sudan ini dulu luas banget, dulu dari sini sampai sini. Nah, dari sini. Sudan sampai Juba ini. Nah, ini. Nah, kemudian Sudan Selatan ini bisa. Sudan Selatan ini bisa menjadi negara sendiri, South Sudan ke Sudan Selatan. Sekitar tahun belasan 2004 nanti ada penjelasannya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan ini. Ini latar sejarahnya ini ada hubungannya dengan sekarang. Apa yang terjadi sekarang juga merupakan rentetan dari setelah sebelumnya itu pisah Sudan Selatan dengan Sudan induknya. Gitu ya. Nah, jadi ternyata rentetan senjata yang terdengar di ibu kota Sudan di Khartoum tahun 23 April 23 ini itu adalah letupan krisis politik di antara dua faksi angkatan bersenjata. Ya. Apa itu yang kita kenal, yaitu Tentara Nasional Sudan, namanya SAF, Sudan Air Force atau apa itu namanya. Kemudian satunya lagi RSF, Rapid Support Force. Ini Tentara Nasional Sudan ini dikomandoi oleh Jenderal Abdul Fattah Burhan yang merupakan presiden pemerintahan transisi, orang nomor 1 di Tentara Nasional Sudan, kayak Panglima TNI-nya gitu ya, yang memimpin kudeta pemerintahan, didampingi oleh Hamdan Daglo Abdul Hamidi yang merupakan komandannya RSF ini. Sekaligus dia menjadi wakil presiden pemerintahan transisi, sekaligus dia orang nomor satunya. RSF itu adalah paramiliter. Paramiliter itu ya bukan militer tapi dipersenjatai, rakyat biasa. Nah, yang membantai sekarang ini Bang, RSF ini yang sedang membantai komunis itu RSF ini. RSF itu gampangannya ya preman, nggak sekolah paling SD, kemudian mereka dipersenjatai, jadi nggak ada aturan, nggak ada penjenjangan, nggak ada pendidikan, nggak ada latihan kemiliteran, main sikat, main tembak, perintahnya bagaimana, sudah pandang dulu. Jadi ada kesan itu. Awalnya oleh Abdul Fattah Burhan ini digadang-gadang maunya RSF ini kayak menjadi backbone-nya, menjadi tulang punggungnya, menjadi penyangganya pemerintahan dia nanti. Abdul Fattah Burhan ini setelah menggunakan bahasa Umar Bashir itu maunya ini akan jadi pimpinan tertingginya Abdul Fattah Burhan. Nanti yang menjadi pembackup-nya adalah Muhammad Daglo ini. Fattah Burhan memegang Tentara Nasional Sudan, sedangkan Daglo memegang RSF. Ternyata inilah awal petakannya. Justru ternyata bagi-bagi kue kemenangan itu nggak nyambung antara SAF dengan RSF, sehingga akhirnya gantian RSF memberontak kepada SAF. Dan itu ada hitungannya masing-masing. Kenapa berani melawan yang dulu ini sekutu, ini sekutu. Jadi SAF sama RSF adalah dulu sekutu. Ketika menggulingkan Jenderal Umar Bashir yang telah berkuasa 30 tahun. Ya, jadi ini asal muasalnya kalau kembali ke belakang, munculnya SAF sama RSF itu adalah mereka ini aktor utama yang menggulingkan Jenderal Umar Bashir yang telah berkuasa 30 tahun sebelumnya, mulai tahun 89. Nah, kenapa digulingkan? Karena dinilai KKN, nepotis, korup, ya, Umar Bashir ini selama pemerintahannya. Nah, kekorupannya Umar Bashir ini terdorong oleh situasi yang memang produk mendukung. Kondisinya emang sulit ya.
rentetan sebelumnya juga ada gitu ya. Kenapa kok sampai terjadi KKN yang menggila sehingga rakyat demo besar-besaran. Nah kemudian Ibu Abdul Fattah Burhan tadi bersama Daglu tadi itu tanda kutip melakukan situasi untuk menggulingkan Umar Basir itu. Nah pertanyaannya kenapa kok Umar Basir yang dia dikenal sangat dekat dengan gerakan Islam itu kok korup kenapa ya, usah-usahan itu ada sejarahnya. Ini bukan untuk membenarkan, tapi situasinya itu kita harus paham. Jadi permasalahannya adalah Umar Basir ini kan dulu didukung oleh seorang Syekh Hasan Turabi. Ini adalah Islamis, namanya pejuang gagasan. Jadi kayak think tanknya itu Hasan Turabi. Nah, yang menjalankan itu Umar Basir. Umar Basir ini akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya itu Ja'far Numairi tahun 80-an. Nah kemudian singkat kata akhirnya Umar Basir berhasil menggulingkan rezim sebelumnya. Ini tahun 89 ya. Nah awal mulai bencana di mana? Yaitu ini Pak Rusana. Jadi sebelum munculnya tokoh Osama bin Laden yang dihembuskan oleh Amerika sebagai teroris tahun 91 setelah perang Irak Kuwait itu, maka dimunculkanlah tokoh yang dibilang teroris namanya Osama bin Laden. Apa hubungannya dengan Sudan? Sudan waktu itu yang dipimpin oleh Umar Basir dan di tokoh sentralnya adalah Hasan Turabi itu dianggap melindungi Osama bin Laden oleh Amerika. Nah itu awal. Nah seperti itu Bill Clinton yang sebagai presiden. Nah menurut Hasan Turabi sama Basir dia nggak melindungi Osama bin Laden. Dan itu di sananya bisnis. Ya karena itu kalau dengan lihat dengan yang umroh haji ya, sejak tahun 90 sampai hari ini proyek mega proyek di Saudi itu Bin Laden, namanya Bin Laden. Bin Laden itu Usama itu anaknya penggagas kontraktor nasional namanya Bin Laden itu. Jadi dia dikenal sebagai pebisnis gitu. Nah dia sering ke Sudan. Nah, itu dianggap Sudan itu melindungi teroris ketika dia diajak terus oleh Bill Clinton waktu tahun ISIS tahun 91-an itu. Akhirnya Sudan itu dijatuhi sanksi ekonomi yang tertentu oleh Amerika. Nah mungkin kita yang nggak ngerti detailnya itu kita bilang apa sih maksudnya sanksi ekonomi itu gitu ya. Nah, ekonomi itu singkat kata begini, negara itu kalau ingin maju, eksis, punya devisa, cadangan uang yang cukup, dia harus bisnis internasional, ekspor impor, harus permainannya harus berjalan internasional. Dan Indonesia itu saat itu dan hingga sekarang itu kendali itu hampir penuh di tangan Amerika. Transaksi keuangan, elektronik, transfer keuangan dengan visa masternya, semuanya itu bisa dikatakan dalam kendalinya Amerika. Kalau kemudian di embargo artinya itu di lockdown, itu di stop semuanya, sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau gambaran kecilnya mungkin kalau dengan bisnis, ya kemudian sehari-harinya itu pakai banking, transfernya pakai bank. Tiba-tiba tuh semuanya mati semua, dimatikan. Dan gimana kan macet? Dia kira-kira gambarannya. Yang baru itu baru sisi proses transaksinya, belum komoditasnya, belum barang-barang yang keluar masuk. Nah Sudan ini
kalau diistilahkan itu kalau Indonesia itu kayak Papua, sebenarnya kayak Papua. Jadi tanahnya dalamnya itu super kaya, sudah sangat kaya raya sudah. Jadi kayak gambarannya di Papua itu nama tambahnya Mas Freeport kayak gitu ya. Itu merata, itu negara yang super kaya, sehingga itu menjadi mirror. Negara-negara besar pun ada ingin membidik gimana caranya dibuat situasi supaya nanti bisa terkooptasi, supaya bisa dicaplok. Negara yang rakus, yang punya data oleh citra satelit, dia tahu mana kekayaan sudah apa saja, langsung mirror tahu begitu. Nah, sehingga akhirnya pertumbuhan ekonominya itu memburuk ya mulai tahun 90-an itu Sudan itu. Nah, padahal sebelum isu embargo itu, harga Usama sering datang ke Sudan itu sudah hebat ya. Bayangkan kalau kita hebatnya itu paling gampang itu adalah nilai tukar mata uangnya Sudan itu pernah setara dengan dolar Amerika. Setara, ini bisa bayangkan. Indonesia saja, yang lebih tahu, Indonesia saja itu pernah 2000 itu kan hebat banget. Ya. Sudan itu pernah nilainya hampir sama. Tahun 90-an itu nilai dolar sama mata uangnya Sudan itu hampir sama. Hebat banget sekarang. Jadi harapan untuk makmur itu ketika Omar Basir awal memerintah tahun 90 itu besar sekali. Tapi ternyata dengan dipantik dengan isu mendukung terorisme, terus yang diembargo, muncullah inflasi besar-besaran sampai 400% inflasinya. Jadi kurang punya penghasilan 3 juta bisa untuk sebulan, hanya 3 untuk seminggu, kira kita lah gampangnya inflasinya. Nah, sehingga akhirnya krisis itu berkepanjangan. Ya, kalau bahasa kita yaitu berarti disetting, didesain oleh negara-negara yang berkepentingan supaya bisa dicaplok, bisa dijajal kembangnya begitu. Caranya gimana? Nah, itulah namanya di dalam persandingan apa? Petanya gimana? Ini batas utaranya Sudan itu dengan Mesir, ya. Selatan itu dengan Uganda, kanan dengan Ethiopia, kirinya dengan Chad. Ya, ini sebelum pisah, 2011 mereka pisahkan diri, Sudan Selatan, yaitu kurang lebih 14 tahun yang lalu mereka pisah. Dilalanya itu sumber-sumber tambang, pertambangan itu banyak di selatan. Ya. Jadi tahun 90 di embargo, tadi 96 di embargo, 95-an itu. Nah, ketambang lagi ini yang namanya pertambangan sebelum itu yang terbanyak itu di Sudan Selatan. Ya. Terus apa hubungannya? Akhirnya dia pisah. Satu pisah, bikin negara sendiri. Ya karena ini andalannya Sudan Selatan ini sumber devisa negara dan pisah, ini kelecotan ya, yang Hindu. Berarti sumber penghasilannya tiba-tiba diambil, hilang gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa kok pisah? Pisah ini setelah mereka tahu kalau ternyata wilayahnya ini paling kaya dibandingkan dengan Sudan Hindu. Itu satu. Yang kedua, ini mayoritasnya non-muslim. Dan selatan mayoritasnya non-muslim. Jadi itu sudah dua itu digoreng oleh luar negeri. Kamu itu kalau mau pisah, dia akan melecehkan Sudan Hindu karena sumber daya alam pun banyak di sini. Kemudian mereka kan muslim, kita bukan muslim. Kipas-kipasnya ini tadi sama dikendalikan nggak bisa. Oke, itu sudah berusaha
ditarik oleh karena ulama didukung oleh luar negeri untuk mendukung supaya Sudan Selatan itu bisa. Nah itu artinya bisa. Nah bisa artinya sumber keuangan negara itu langsung drop, ketambahan dari diembargo itu udah kombinasi hancur-hancuran ekonominya Sudan itu seperti itu, dibuat seperti itu. Istilahnya itu by design, bukan aslinya itu miskin, tapi bisa dimiskinkan seperti itu. Nah, jadi berdirinya Sulawesi Selatan itu nggak lepas dari politik pendekatannya sara. Jadi ada hubungannya dengan keagamaan, hubungannya dengan itu juga. Karena kalau secara bahasa atau suku ini Sudan Selatan itu Afrika banget, Pak. Afrika murni. Ini Afrika murni. Nah ini itu tanda kutip sudah campur dengan Arab, sudah kayak Mesir lah. Karena kan berasal dari Mesir, Arab. Jadi dia suasana kayak Arab, gitu. Arab-Araban namanya gitu. Yang selatan ini Sudan ini betul-betul Afrika murni gitu. Itu juga yang dipaskai terus oleh negara-negara luarnya supaya bisa gitu. Akhirnya berhasil bisa. Nah, kemudian, ini terus di mana ini cara hidupnya Sudan induk setelah Sudan Selatan itu bisa, yang mana sumber daya banyak di selatan. Ternyata di sini yang paling banyak harapannya ada di sini, daerah sini, namanya Darfur, gitu ya. Daerah sini, bagian barat inilah ya. Nah, Darfur inilah markas besarnya RSF. Jadi Darfur itu adalah pusat komandonya RSF. Saya sudah ngobrol RSF ini tahu kalau dia itu wilayahnya itu wilayah premium lah, wilayah emas dari seluruh Sudan ini, yang paling potensi sumber daya alamnya besar setelah diambil Sulawesi Selatan ini, pisah Sulawesi Selatan ini, yang besar di Darfur dari sini. Nah, ini dikuasai oleh RSF. Makanya akhirnya merasa punya daya tawar yang sangat besar RSF ini. Nah, ketika berhasil menggulingkan Umar Bashir yang tidak bisa mengendalikan pemerintah karena ekonominya hancur-hancuran itu, patungan ini Abdul Fattah sama Dabruder itu berhasil menggulingkan Umar Bashir. Ternyata mereka gagal ketika berbagi kekuasaan gitu. RSF pengen merasa kurang besar bagiannya, kemudian SF merasa dia yang lebih harus lebih besar. Masing-masing punya rukun masing-masing, nggak bisa ketemu. Akhirnya setelah berhasil menggulingkan Umar Bashir itu, bukannya menyusun pemerintahan yang kuat, malah kemudian habis waktunya untuk perang saudara antara tadi SAF dengan RSF. Nah, mungkin nggak tahu cuci tangan itu. Pada akhirnya 2017 itu Amerika mencabut embargo ekonominya, tapi setelah apa? Setelah Sudan Selatan berdiri dan setelah hancur-hancuran baru dicabut. Itu sebenarnya kan betul-betul murni politik, nggak ada, sudah terlambat, sudah kadung hancur baru dicabut sanksi ekonomi. Jadi ini RSF itu begitu kitanya. Dia menguasai provinsi Darfur. Itu provinsi yang paling subur, paling kaya setelah Sudan Selatan bisa. Mereka merasa punya posisi tawar yang besar, yang tinggi dibandingkan dengan SAF itu. Nah, SAF merasa ini karena dia yang mengajak, dia membentuk. SAF yang meninggalkan ya
SF itu. Jadi masing-masing merasa punya jasa, punya andil untuk mengatur pemerintahan. Nah, ternyata akhirnya ya gak ketemu. Karena gak ketemu ya akhirnya terjadilah perang saudara gitu. Itu kira-kira peta singkatnya sampai sekarang. Jadi sekarang ini antara SF sama RSF sama-sama PD-nya, sama-sama yakin bisa mengalahkan, sama-sama mengancamnya, sama-sama. Sekarang udah nggak mau lagi sekutu, sudah berdebat, sudah. Sekarang nggak tahu nanti siapa yang bakal terjungkal. Yang ngeri kalau nanti yang menang RSF. Ini betul-betul rombongan yang nggak berpendidikan. Masalah ini betul-betul rombongan yang ya bisa dikatakan preman. Dan itu besar, kemungkinan yang menang itu besar. Artinya tidaknya sudah terulang menangnya itu. Itu hanya membantai ya RSF. Nah ini masih PD juga, saya masih PD bisa menumpas RSF itu sendiri. Nah itu kira-kira gambaran yang begini. Nah apa sih yang terjadi itu? Ya kira-kira begini. Kalau dipetakan kira-kira nggak jauh-jauh dari hadis Nabi ini. Jadi ini dari sahabat Sauban. Sauban itu pembantunya Rasulullah SAW. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani bahwa Nabi sabdakan yusiku antada'a alaikumul umam. Ya, tidak lama lagi sudah dekat waktunya umat-umat, maksudnya bangsa-bangsa selain Islam itu antada'a, saling mengundang mingkuli ufukin, dari segala penjuru saling mengundang apa? Mengundang, ngajak supaya menjadikan umat Islam itu sebagai kama tanda al-akalah ila qasratiha, seperti ngundang untuk bancaan. Bangsa-bangsa non-muslim itu ngajak sesama mereka untuk mendatangi bangsa muslim untuk dijadikan sebagai bancaan. Ini bangsa ini mengundang, satunya ya saya juga mengundang, ayo sama-sama ke sana. Tambah sama ini saya juga mengundang. Tidak begitu. Jangan baca. Kila sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, famin jumlatin yawma idin. Ya Rasulullah, kalau waktu itu kami sedikit, kok dijadikan bacaan gitu kayak gitu. Maka Nabi menjawab, enggak, kamu tuh gak setuju. Walakin nangkum busaan, kamu tuh gak setuju, kamu bahkan banyak. Tetapi kamu itu saat itu seperti buih, kabusa isail, buih yang diombang-ambingkan ombak ke sana kemari. Yuj'al al-wahnu fi qulubikum, dijadikan penyakit waham yang ada pada hati kalian. Wa yunza'u ar-ra'bu min qulubi aduwikum, kemudian musuh-musuh kalian itu tercabut rasa takutnya dari kalian. Maksudnya gimana? Kalau zaman Nabi teman, pasukan kaum muslimin di zaman Nabi itu kalau mau berangkat perang itu suasana yang menakutkan sejauh sebulan perjalanan. Pokoknya kaum muslim itu saking wibawanya. Kalau dengar mau menyerang itu suasana itu kayak sudah takut duluan, sudah lemah duluan musuhnya. Nah ini hilang. Pada waktu tertentu
Ar-Ru'ab itu hilang, nggak ada kata sama sekali. Di yuhibbakumud dunya wa karahyatikum al-maut. Kenapa kok bisa begitu? Karena cinta kalian kepada dunia dan benci kalian kepada kematian. Hubud dunya wa karahyatul maut itu semua. Kalau dipotong ya kira-kira temanya nggak jauh-jauh dari itu. Umatnya, ujiannya itu. Kalau skalanya bangsa ya, negara, rata-rata negeri muslim itu kaya, maksudnya kaya sumber dayanya, misalnya kaya alam, pertanian, pertambangan itu rata-rata potensial besar-besar. Ya seperti Sudan tadi, Indonesia juga sama. Nah karena itu kemudian hitungannya jadi duniawi. Siapa yang berkuasa, dapat apa, melibatkan siapa, yang dilibatkan dapat apa, terus nggak cocok, pecah kongsi, akhirnya saling menyerang. Terus begitu, itu penyakit, ujiannya kamu sendiri. Nah, tahu manisan itu lemah dalam urusan dunia dan musuh-musuhnya itu ngipas-ngipasin terus, nyari celah supaya bisa itu jangan sampai padam. Semangat rebutan urusan dunia itu supaya tidak padam. Itu gimana caranya dikipas-kipas terus. Umat ini nggak sadar, sehingga akhirnya betul-betul menjadi tadi al-akalah inal mus'abiyah. Jadi jadikan kaca itu yang terjadi. Nah karena itu kita mesti bisa mengambil kira-kira apa hikmahnya, itu yang penting. Sekarang kita tidak sama ngomong yang skalanya yang sangat besar seperti itu ya. Urusan rebutan kekuasaan itu kan hampir di semua lini saat ini. Dalam arti rebutan sampai berakhir dengan perseteruan, berakhir dengan konflik, perpecahan. Sudah kayak nazim gitu, sudah kayak ya dianggap itu ya. Organisasi pecah, organisasi baru, partai juga begitu, masjid juga begitu. Masjid kenapa muncul masjid baru itu nggak murni karena kebutuhan, tapi karena mungkin salah dua pengurusnya nggak cocok dengan pengurus yang lama, akhirnya bikin masjid baru. Begitu kira-kira kita potretnya. Sekolah bikin pondok, yang bisa diri bikin pondok, bukan karena pengembangan tapi karena nggak cocok dengan pengasuh yang sebelumnya. Terus nggak ada misi. Nah kalau misalnya mempunyai niat sama-sama baiknya itu nggak ada masalah. Berarti kan berkembang, siar semakin bagus lagi. Tetap punya buku, gitu. Itu bukti kalau hanya pengembangan kan begitu. Nyatanya kan banyak yang tidak begitu. Jadi dari semua lini, maksudnya dari skala bangsa sedang terjadi seperti ini. Dalam skala yang di bawahnya terus sampai yang paling kecil sekalipun, maka RT ini tidak bisa. RT bisa pecah kongsi. Gara-gara sekarang di Kota Malang ada program apa? Ada yang mau RT. Ada RT apa? Berpuas. Karena apa? Ada 50 gitu, 50 juta per tahun. Mulai sebelum ada itu ya aman-aman ini. Karena ada angka itu ya begitu.
punya, ya dirugikan. Ini yang menyelamatkan apa? Orientasi hidup. Orientasi hidup ya, yang mudah terpancing untuk pecah, melemah itu kalau kena penyakit yang namanya al-wahmi. Orientasinya itu semata-mata dunia, gitu. Semata-mata dunia, bukan berarti kita benci dunia, tapi betul-betul hitungannya apapun itu hitungannya, pertimbangan itu murni ini menguntungkan dunia saya apa enggak. Itu yang berbahaya di situ. Bukan berarti kita nggak boleh untung dunia, bukan. Itu namanya kebablasan juga maksudnya itu. Karena pertimbangannya murni duniawi ya seperti itu jadinya. Ya memang kita ngomongnya gampang kan misalnya. Rumusnya apa coba? Kalau kembali ke sudah tadi. Coba salah satu mengalahkan selesai. Misalnya LSF, SAF itu supaya segera bisa konsolidasi nasional setelah bisa menggulingkan Anwar Bashir yang korup itu kan simpel. Misalnya kalau nggak gini saya nggak mau, ya sudah. Silakan kamu mau mengurai yang seberapa silakan diambil, selesai sebenarnya. Kenapa nggak mau? Karena pertimbangannya bukan urusannya dunia akhirat. Bukan kemaslahatan dunia akhirat, tapi kemaslahatan dunia. Akhirnya itu aja. Loh, kamu kebanyakan itu namanya kamu dolim kebanyakan. Ya, kamu juga dolim, sama-sama dolimnya itu perang aja. Itu yang terjadi. Itulah ujian. Akhirnya korbannya siapa? Korbannya bukan Abdul Fattah Burhan sama Tabligh tadi. Korbannya siapa? Ya 50.000 tadi warganya itu dibantai. Korbannya ya rakyatnya. Karena sama-sama tokoh dengan ambisinya masing-masing dua ini, ya, pemimpin ini beserta turunannya ini akhirnya jadi korban rakyatnya. Ya mereka ini tetap terus mengasah strategi gimana mengalahkan musuhnya. Ya adalah saudaranya sendiri. Sementara korbannya rakyat. Ini tragis. Kalau kita lihat situasi itu tragis. Hari ini ya, di saat dunia Islam sedang ingin bangkit supaya bisa bersatu, kalau ingin kuat berwibawa harus bersatu, malah dengan cuma nggak bersatu malah membantai, yang dibantai malah saudaranya sendiri. Ini sudah bikin kita ini sudah ya Allah, kira-kira kepala gimana seperti itu yang terjadi. Makanya kalau dikembalikan solusi ternyata simpel. Simpelnya apa? Yaitu karena al-wahm itu yang mengajari. Ya, kubutunya merajalela, melupakan akhirat, takut mati. Gak mau resiko, yang penting dia untung dunia apapun caranya, bagaimana caranya. Yang penting saya harus mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan dunia. Itulah yang menjadi sumber malapetaka kaum muslim sepanjang waktu. Tapi kalau manisan sudah sadar bab ini, masing-masing malah maunya mengalah saja gitu. Ya sudah kenal baiknya supaya kita bisa jaga persatuan bagaimana, ya sudah. Kalau yang butuh itu silakan dia, ayo sekarang bangun pemerintahan baru yang menjadi simbol persatuan nasional, bisa begitu. Pasti. Nah, inilah terus kalian kira-kira singkatnya dari apa yang sekarang terjadi di Sudan. Dan ini baru kemarin juga saya baca itu masih garang SAF bulan itu masih yakin bisa menumpas RSF, sementara RSF terus membantai kaum muslim atau sampai kapan ada tidak tenang. Wallahu a'lam di sini. Maaf, saya kembalikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Ibu silakan. Ada yang ditanyakan? Iya. Perannya, ya. Jadi IIE ini memang apa ya, sangat sulit kita untuk apa namanya membayangkan ya, karena di perkembangan beberapa bulan terakhir ini, entah itu rekayasa atau enggak, itu senjata itu banyak made in IIE yang dibuat oleh RSF. Jadi dibantu RSF itu dibantu, yang diduga dibantu oleh IIE. Modusnya kirim obat-obatan, bantuan manusia tadi, obat-obatan untuk korban tadi yang 50.000 itu. Nah, karena jumlahnya besar, itu diperiksa itu memang isinya obat-obatan, itu dalamnya senjata. 75% itu senjata. Senjatanya itu untuk mensupport RSF. Nah, itu butuh pendalaman. Intinya butuh pendalaman. IIE ini sebenarnya siapa? Karena dari kebijakan-kebijakan itu betul-betul ya pro Amerika dan Israel banget. Namanya atau mungkin itu Amerikanya Arab atau bahkan Zionis misalnya. Karena kebijakan-kebijakannya itu tidak melambangkan kepentingan Islam. Itu agak mengerikan perannya hari-hari ini yang kita sering kesana. Kalau umroh haji biasanya mampir ke Burj Khalifa, budaya. Diperkirakan terlibat, makanya begitu. Nah, kalau normalnya peran luar negeri itu ya harusnya yang disupport ya SAF internasional misalnya, wajarnya gitu, bukan malah pemerintahnya gitu maksudnya. Tapi nyatanya pemerintahnya yang disupport. Jadi memang ini ujian umat Islam internasional sedang sangat berat ya, karena Gaza dan Mesir sudah ketambahan Sudan yang sangat mengerikan. Saya pikir mengerikannya itu 2 kali lipat menurut saya, karena yang membantai adalah sesama Muslim dengan gaya yang sangat bengis juga. Warga ibu sama anaknya tinggal ditembak 4 sekaligus. Jadi kalau Islam itu dijalankan selama, masalahnya campur-campur dengan semangat kesukuan, kebangsaan, ya. Sehingga akhirnya Islam itu ya tidak dijadikan pedoman, tapi dijadikan sebagai salah satu warna suatu bangsa. Jadi bukan menjadi pedoman, tapi menjadi bagian dari peradaban bangsa tersebut. Makanya nggak ngatur, hanya dipakai sebagai salah satu pelengkap
seperti di Timur Tengah Indonesia maksudnya. Ya kita ini termasuk negeri yang damai, aman, karena proses awal itu tidak seperti interaksi antar bangsa-bangsa di Timur Tengah. Dengan kata lain, Islam masuk misalnya kan dengan cara yang damai. Jadi kita belum pernah dengar ada timbul luka ya, dari bangsa-bangsa suku bangsa di Indonesia itu karena datangnya Islam awal-awal. Kalau kita lihat di Eropa misalnya, lahirnya Andalusia di Spanyol atau Semenanjung Iberia, Spanyol sama Portugis itu kan berdamai dengan peperangan namanya begitu. Namanya perang ini kan meskipun kalah juga berarti berakhir segala-galanya. Biasanya kalau kalah kan dia akan mengonsolidasi diri, suatu saat dia akan menyerang balik. Itu yang terjadi. Contohnya Andalusia setelah 8 abad adalah karena diserang balik oleh yang dulu ditaklukkan. Jadi akhirnya saling menaklukkan. Itu yang terjadi. Nah, sehingga ini terus bergulir saling balas. Jadi abadi selamanya gitu. Saling menjatuhkan, saling menaklukkan, saling menguasai. Datang silih berganti. Itu yang dominan di dunia. Nah, itulah yang kemudian akhirnya yang nggak terima. Seperti sekarang misalnya, Umar Basir ditaklukkan, dikalahkan oleh dua kongsi ini, Israel sama Raisa. Itu anggapannya, memangnya Umar Basir itu nggak punya pengikut, nggak punya penggemar. Dijatuhkan iya, apakah mungkin dia akan diam? Dia kan mesti akan juga konsolidasi juga, gitu. Dia pasti akan mengganggu juga dengan caranya sendiri. Kalau masih lemah ya dia mungkin akan menyusup ke kekuatan dia untuk supaya mereka nggak jadi penguasa yang stabil. Begitu seterusnya, nggak ada habisnya. Itu semuanya temanya urusannya apa? Kekuasaan dan sumber daya atau kekayaan. Itulah ujiannya orang beriman. Maka disebut dengan wahab itu hubud dunya wa karahiyatun. Nah sekarang yang kita sekarang ini maksudnya ya itu gimana kita ambil pelajaran? Pelajaran. Kalau kita ambil pelajaran, ya akan terus begini. Jadi kita ada unsur malu, prihatin, kasihan, nggak percaya diri. Jadi gitu jadi. Makanya gimana supaya bisa bangkit itu dengan mengambil pelajaran dari peristiwa yang tragis itu. Kalau tidak akan berulang lagi. Nah itulah kira-kira sekalian PR kita masing-masing ya, yang kita ada di lembaga, di organisasi itu dijaga persatuannya, dijaga gimana supaya kompak. Itu yang minimal itu. Kita di sini jaga kekompakan, jaga semangatnya, girohnya. Ini atur ini dijaga, yang sudah bagus ditanam, diperluas ya. Hal-hal yang kira-kira mendatangkan persisian, kecocokan, kepercayaan itu dihindari sejauh-jauh supaya kita ini bisa kita itu seperti tahu situasi, kita ambil pelajaran, kita jangan sampai membiarkan hal yang kira-kira menimbulkan pertentangan, persisian ini jangan sampai bisa masuk atau jangan dipelihara, harus segera bisa. Itu kira-kira hikmahnya yang bisa kita ambil seperti itu.
Jadi kita berkiprah di mana mulai ada unsur intrik, ada unsur perpecahan, kita harus segera ingatkan. Ini kalau dibiarkan ini akan rusak. Jangan sampai kita sudah tahu korban banyak akibat di depan mata, di mana-mana terjadi. Kalau kita berpecah kongsi atau kemudian rebutan kekuasaan dan sebagainya, malah kita masuk di situ, habis nanti. Nah gitu saya kira gitu ya. Ada lagi? Cukup ya. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf ya karena ada mengalami jadwalnya tersebut. Mudah-mudahan ini kita supaya juga melek dunia internasional ya, karena kita saudara kita, minimal kita mendoakan. Dan sekarang mungkin juga di majlisnya juga sudah ada itu tentang bahwa donasi solidaritas untuk saudara kita yang sudah mungkin sudah ada untuk badan kemanusiaan. Silakan di yang menyangkut rezeki untuk mengembangkan sebagian itu ke sana ya, sebagai bentuk kepedulian kita kalau kita merasakan prihatin dengan keadaan di sana, agar segera bisa selesai, bisa segera terpecahkan, bisa segera damai, bisa segera berhenti, berakhir konflik antar kelompok. Demikian sekalian kita berdoa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli min khashyatika wa bainana wa bainal musibah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min yaqina ma yuhawwinu bi alaina musibati dunya. Wa nafi'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana. Wa ja'al sabina wa ja'alna min dhalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.